pagi seluruh jemaat GPIB Maranatha Subang. Kita kembali dalam ibadah Minggu online pagi hari ini. Ingat Bapak Ibu Saudara, adik-adikku, untuk kita yang sehat, kita dapat ambil bagian dalam ibadah Minggu di gereja dengan jam ibadah pukul 7 dan pukul 10 pagi. Ibadah online ini untuk mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Selamat mengikuti ibadah pagi hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal 4 ayat 1 hingga ke-13. Renungan pagi hari ini berlandaskan dari ayat yang ke-6. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas penyertaan kuasa-Mu, kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami datang saat ini Tuhan bersama dalam persekutuan ibadah di tengah-tengah jemaat GPIB Maranatha Subang secara online. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap pribadi kami untuk kami mendengar firman-Mu. Kami juga percaya Roh Kudus-Mu memperlengkapi kami untuk kami melakukan firman yang kami dengar. Bersabda ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan
pasal 4 ayat 1 sampai ke 13. Renungan pagi hari ini secara online mau dilandasi dari ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpuji Kristus. Haleluya. 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 Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian bacaan kita pagi hari ini Ulangan 4 ayat 1 sampai ke 13, yaitu suatu nasihat Musa kepada bangsa pilihan Tuhan untuk tetap memelihara hukum Allah. Kata memelihara di sini juga mau menyatakan, yaitu menjadi bagian perilaku atau kesaksian bangsa pilihan Tuhan dalam hukum Allah. Di sini Musa sangat bangga dengan ketetapan dan peraturan yang difirmankan Tuhan kepada umatnya, karena semangat keadilan yang sangat kuat itu mewarnai di dalam setiap hukum-hukum ini. Tidak ada ketetapan dan peraturan yang lebih adil dari yang difirmankan Tuhan. Dan peraturan-peraturan inilah yang Allah mau nyatakan kepada umat pilihan Tuhan agar mereka dapat hidup dalam damai sejahtera dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ayat ke-6 dinyatakan, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Dari ayat ke-6 ini mau menjelaskan di mana ketetapan dan peraturan Tuhan itu ternyata bukan sekedar perintah, tetapi ini adalah bagian jati diri dari bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel.
dalam keberadaan mereka, dalam kebijaksanaan dan akal budi mereka akan diperlihatkan dan dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Di sini dalam ayat ini lebih mendalam mau dikatakan bahwa bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel saat itu harus dikenal dunia sebagai bangsa yang bijaksana dan berakal budi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketetapan dan peraturan ini merupakan identitas kebijaksanaan dan akal budi umat Tuhan di tengah pergaulan maupun di antara bangsa. Sikap maupun gaya umat Tuhan bergaul dengan bangsa lain dipandu oleh dan dicerminkan oleh keadilan Tuhan yang terkandung dalam ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturannya. Jadi di sini dengan sangat Musa mau menasihati bangsa pilihan Tuhan agar mereka hidup berpegang pada ketetapan dan peraturan Tuhan, bukan sekedar mereka menghafal, bukan juga untuk mempersulit atau membebani umat pada saat itu, melainkan supaya baik di mata Tuhan, juga menjadi berkah bagi bangsa-bangsa lain, yaitu memperlakukan dengan keadilan, menciptakan damai sejahtera di antara sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali dalam perikop bacaan ini, Musa betul-betul mau menasihati kembali, mengingatkan kembali kepada bangsa pilihan Tuhan agar mereka hidup dalam hukum Allah. Perenungannya untuk kita dalam kehidupan kita saat ini sama seperti suara Musa kepada umat pilihan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kita agar kita kembali mau mengintrospeksi di jati diri kita, mengingatkan kita agar kita hidup di dalam hukum dan peraturannya. Ingat Bapak Ibu Saudara dan adik-adikku, peraturan yang Tuhan berikan bukan sekedar perintah, tetapi inilah jati diri. Jati diri yang harus diperlihatkan, yaitu kebijaksanaan yang berasal dari takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
terkasih. Jati diri inilah yang harus selalu kita nyatakan. Di mana? Jangan pernah kita menjadi lelah untuk menjalankan panggilan dan ketetapan Tuhan bagi diri kita. Karena Tuhan kita Yesus Kristus selalu memperlengkapi. Tuhan selalu menyertai. Bahkan Tuhan selalu memperlihatkan kedahsyatannya di dalam kehidupan kita. Dia Sang Maha Kuasa. Dia selalu memperlihatkan kemahakuasaannya dalam berbagai peristiwa yang kita alami, yang kita rasakan. Betul kan, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adikku? Tidak dapat kita pungkiri kemahakuasaan kasih-Nya selalu ada dalam kehidupan kita hingga saat ini. Yang dapat kita rasakan di tengah-tengah bangsa dan negara kita, peristiwa yang dialami oleh bangsa kita, yaitu menangani pandemi COVID-19. Bagaimana? Kita tidak dapat pungkiri, tetapi kita dapat aminkan kuasa Tuhan, kasih Tuhan menyelamatkan kita. Dan ini harus menjadi bagian kesaksian kehidupan kita. Jati diri kita yang betul-betul mengerti dan mengaminkan apa yang Tuhan katakan di dalam ketetapan-ketetapannya, di dalam kasih, sehingga betul-betul kita mau hidup di dalam peraturan-peraturan hukum di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adikku yang terkasih, di sini temanya renungan katakan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pasti Bapak, Ibu, Saudara, kita masih ingat kelima dari Pancasila kita. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Di mana nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai bangsa kita juga mengarahkan kehidupan kita, jati diri kita untuk hidup sebagai umat Tuhan, sebagai bangsa yang Ia kasihi, sebagai bangsa yang Ia selamatkan. Disinilah mari kita mau menghayati jati diri kita yang mempunyai komitmen, yaitu memberlakukan
keadilan, kesejahteraan bagi orang banyak atau berkah kepada sesama dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita pagi hari ini kembali betul-betul mau mengajarkan, mengingatkan tentang jati diri kita sebagai umat pilihan Tuhan. Kita adalah bagian yang penting di dalam melaksanakan, di dalam bersaksi tentang keadilan, tentang kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga dalam kita menjalani kehidupan ini kita dapat selalu memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, adik-adikku sekalian, kita menjalankan peraturan-peraturan, hukum-hukum Tuhan yang betul-betul menjadi jati diri kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus memperlengkapi untuk kita melakukannya dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan berkuasa, terima kasih Tuhan, di dalam firman-Mu kami diingatkan kembali, kami dikuatkan kembali di dalam jati diri kehidupan kami yang harus senantiasa melaksanakan peraturan, bahkan kebijaksanaan yang bersumber daripada hikmat daripada Tuhan. Dan biarlah itu menjadi bagian jati diri kehidupan kami. Kami percaya di dalam bimbingan Roh Kudus kami dimampukan. Di dalam bimbingan Roh Kudus kami dimampukan. Kami menyerahkan setiap pribadi kami untuk melakukan firman yang telah kami dengar.
berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari lembaga tertinggi hingga lembaga terendah, secara khusus anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Kami mau bersyukur di tengah-tengah daerah Subang ini, di mana kami dapat beribadah. Terima kasih Tuhan, kami dapat beribadah secara tatap muka, dan kami percaya Tuhan juga yang memelihara kami di dalam kesehatan kami. Kami menyerahkan peribadahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap pelayanan gereja Tuhan ke dalam tangan, secara khusus pelayanan gereja GPIB Maranatha Subang. Tuhan memberkati, Tuhan ikut campur tangan, dan biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa yang berkasih, kami mau berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan memberkati, baik di dalam studi, baik dalam pekerjaan, baik di dalam pergaulannya. Tuhan memberikan yang terbaik, secara khusus bagi anak-anak kami yang jauh daripada kami. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berdoa untuk orang-orang tua kami di dalam kelemahan. Tuhan Yesus mencampur tangan. Tuhan Yesus yang senantiasa ada. Tanpa Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan kami yang telah kami berikan. Biarlah menjadi dupa yang harum dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa yang berkasih, kami menyerahkan doa permintaan kami ke dalam tangan Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, ingat, kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Jangan lupa selalu memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan hindari pertemuan atau kerumunan yang tidak berguna. Kita tetap menjaga kesehatan anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita. Dan ingat selalu bahwa Tuhan Yesus di dalam kasih kuasa-Nya selalu menjaga kita. Salam sehat